Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tullab wa thalibat. Sekaikum. Khair alhamdulillah. Baik ya, hari ini kita akan membahas rekayasa kurikulum bahasa Arab di era pandemik. Nah, jadi yang dimaksud dengan rekayasa di sini adalah penyesuaian. Yang awalnya kurikulum itu berjalan dengan normal karena ini ya kegiatan pembelajaran dilakukan secara offline. Proses pembelajaran masih sama seperti ketika belum pandemi. Kemudian beralih kepada media daring atau media online dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, baik di sini tentunya diperlukan adanya sebuah penyesuaian atau bisa kita sebut dengan rekayasa kurikulum, khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rekayasa yang dimaksud di sini adalah penyesuaian kurikulum dengan kondisi pandemik saat ini. Nah, hal ini dikarenakan pembelajaran tatap muka beralih daring memiliki banyak kendala. Kendalanya apa? Misalnya, tidak adanya media pembelajaran. Sarananya itu tidak ada, misalnya tidak memiliki handphone untuk kegiatan pembelajaran karena tidak semua peserta didik ini memiliki handphone yang canggih. Kemudian yang kedua, kendalanya ini bisa jadi proses pembelajaran ini lebih pada penugasan atau lebih pada latihan-latihan. Jadi guru ini tidak menjelaskan secara tuntas, namun hanya memberikan tugas-tugas secara drilling atau secara terus-menerus. Nah, di sini terjadi sebuah masalah. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan jaringan. Kendalanya yaitu jaringan. Ada HP-nya, ada media pembelajarannya, gurunya aktif, tapi ketika siswanya ini tidak memiliki jaringan, dalam artian tidak memiliki sinyal yang kuat ya, ini kan sama aja kegiatan pembelajaran di masa pandemi atau pembelajaran daring ini tidak akan berjalan secara maksimal. Nah, maka dari itu kurikulum sebagai jantung pendidikan harus berperan sebagaimana mestinya dan harus dinamis merespons adanya pandemik sekarang ini. Jadi bagaimana peran kurikulum? Nah, kita simak ya selanjutnya, yakni kendala pembelajaran daring ini ya yang sudah saya sampaikan tadi, media pembelajarannya yang tidak efektif, kemudian kontrol dari orang tua yang tidak efektif juga ya karena orang tua ini sibuk dengan berbagai macam rutinitasnya, jadi kegiatan pembelajaran si anak ini belum tentu dapat dikontrol secara maksimal. Kemudian tugas yang numpuk. Nah, mindsetnya itu ketika daring ya tugas seperti itu ya. Nah, guru yang seperti ini tentunya kan akan memberatkan peserta didik. Maka dari itu harus ada formulasi penyesuaian maupun rekayasa dalam jantung pendidikan kita atau kurikulum kita. Penyesuaiannya dalam bidang apa? Pertama, yakni membangun kesadaran orang tua untuk mendampingi anaknya belajar. Jadi belajar online itu tidak serta-merta udah saya kasih HP kamu, saya kasih fasilitas, nanti kamu tinggal simak saja apa yang gurumu katakan di HP. Tidak seperti itu ya. Jadi harus ada kesadaran dari orang tua untuk mendampingi anaknya belajar. Karena dengan hal ini adanya pendampingan, hasil dari proses pembelajaran nanti akan berjalan secara maksimal. Kemudian kreativitas guru dalam mengaplikasikan media pembelajaran daring. Nah, guru ini dituntut kreatif. Jadi tidak bisa guru itu hanya memberikan tugas, nanti kumpulkan 2 minggu lagi, nanti kumpulkan ketika materi selesai. Tugasnya ini ya, nanti silakan ini dikerjakan halaman sekian sampai sekian, nanti tinggal dikumpulkan, bisa dijapri ke saya via WA. Seperti itu kan nggak bisa. Jadi guru itu harus menjelaskan poin-poin penting dalam pembelajaran. Misalnya apa?
Nah, misalnya menggunakan YouTube bisa ya, atau seperti kita di sini menggunakan aplikasi pembelajaran Bandicam ini juga bisa. Atau aplikasi yang lainnya yang sekiranya menunjang kegiatan pembelajaran daring. Kemudian waktu belajar ini juga harus disesuaikan. Ketika waktu belajar di sekolah itu misalnya jam 7 sampai jam 8. Nah, kita bisa ikuti sesuai dengan ketika proses pembelajaran offline atau tatap muka. Kemudian desain materinya. Kalau offline ya tatap muka materinya lebih banyak. Nah, untuk mengefektifkan yang online materinya bisa dikurangi. Materinya tidak perlu yang berat-berat, yang penting peserta didik itu paham, transfer pengetahuannya itu sampai ke peserta didik. Seperti itu ya. Jadi nanti itu ada 4, yaitu kesadaran orang tua, kreativitas guru dalam mengaplikasikan media, waktu belajar, dan desain materi. Ini semuanya penting. Jadi penyesuaiannya itu ada di 4 komponen ini. Kemudian bagaimana cara merekayasa atau melakukan penyesuaian? Nah, ini saya menggunakan model pengembangan kurikulum dari Beckham. Yang pertama yakni menetapkan arena. Arenanya ini siapa saja, di mana arenanya? Misalnya satu sekolah atau satu kecamatan, satu kabupaten bisa ya. Nah, di sini kita fokus pada materi pembelajaran bahasa Arab yakni pada satu sekolah. Nah, di sekolah tersebut langkah yang kedua yakni menetapkan tim pengembang kurikulum. Jadi siapa saja ini? Bisa saja ya menunjuk tim yang sudah menjadi tim inti dalam pengembangan kurikulum. Seperti itu ya. Nah, nanti kurikulumnya dikembangkan kembali yang cocok dengan era pandemik ini seperti apa. Kemudian menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Prosedurnya itu apa? Misalnya menetapkan tujuan, menetapkan isi, kemudian menetapkan metode media. Nah, ini semua harus ada dalam prosedur yang akan ditempuh, yakni menetapkan prosedurnya. Kemudian yang keempat, yakni implementasi kurikulum. Nah, implementasinya ini seperti apa di era pandemi? Karena mau tidak mau, ini kan harus implementasi kurikulum ini harus melibatkan orang tua. Jadi bukan hanya guru dan siswa, tapi di situ harus ada kehadiran orang tua untuk mendampingi, mengontrol, dan mengajar anaknya di rumah. Nah, kemudian yang terakhir ini adanya evaluasi. Jadi kurikulum yang berjalan, kurikulum rekayasa kurikulumnya ya di era pandemik ini harus ada evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan misalnya per 3 bulan sekali atau per ketika Maharotul Lughah itu ya tercapai semua bisa. Nanti ini kesepakatan dari tim pengembang kurikulum dengan madrasah seperti itu ya. Kemudian implementasi kurikulum. Di sini kan yang berperan itu tidak hanya guru ya, tapi harus ada orang tua. Guru bagaimana? Pertama, menyiapkan materi pembelajaran. Nah, materinya itu apa? Materinya misalnya disederhanakan menjadi yang lebih simpel, lebih gampang agar nanti peserta didik dan orang tua ketika mengajarkan anaknya di rumah itu paham. Kemudian menentukan media. Medianya itu apa? Misalnya via YouTube ya, jadi nanti tinggal nonton di YouTube seperti itu. Kemudian mengedukasi orang tua. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena orang tua ini yang akan berperan lebih besar daripada guru di era pandemik sekarang ini. Ketika belajarnya di rumah ya, jadi harus mengandalkan peran dari orang tua. Kemudian orang tua mendampingi kegiatan belajar di rumah. Nah, orang tua ini harus fokus mendampingi anaknya ketika belajar. Jadi tidak bisa ketika ditinggal-tinggal ya, oh tak tinggal kerja dulu biarin saja nanti juga ketika saya sudah memberikan HP nanti materinya bisa dipelajari. Tidak seperti itu, memang harus ada pendampingan. Maka disinilah penting adanya kompromi waktu dengan orang tua, guru dan orang tua. Kemudian menjelaskan materi. Nah, gimana nih kalau nggak bisa menjelaskan materi orang tuanya? Nah, ini orang tua harus aktif mencari sumber belajar. Misalnya dari internet. Sekarang kan mudah sekali ya, tinggal googling gitu istilahnya. Nah, nanti keluar semua materinya.
itu bisa diajarkan kepada anaknya. Misalnya ketika materi yang tidak ada di materi di buku ya, misalnya mufradatnya ini nggak lengkap bukunya. Nah, orang tua kan bisa membuka kamus misalnya. Kamusnya ya kamus-kamus yang tipis saja itu, atau kalau lebih mudahnya bisa lihat Google gitu ya. Oh, ini artinya apa? Bisa di Google Translate seperti itu. Nah, kecanggihan teknologi sekarang ini ya, harusnya orang tua itu lebih 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 gampang, lebih mudah dalam mencari sumber pembelajaran. Tatbik maharatul kalam, ini contohnya ya, implementasi dari keterampilan berbicara. Materinya apa? At-ta'aruf. Materinya ini tentang perkenalan. Jadi tujuannya apa? Melatih peserta didik untuk mengungkapkan kalimat sederhana dari ta'aruf atau perkenalan. Nah, implementasinya seperti apa nih? Nah, gini ya. Jadi guru menyiapkan materi melalui media pembelajaran yang relevan. Misalnya pembelajarannya tadi lewat YouTube maupun lewat yang lainnya ya, aplikasi pembelajaran daring yang sekiranya itu sesuai dengan peserta didiknya. Kemudian orang tua memandu anak untuk mengikuti dan mengembangkan pola kalimat sederhana. Ya, dari perkenalan. Misalnya apa? Gurunya bilang disuruh ngomong, disuruh berbicara, perkenalan ya, disuruh perkenalan misalnya Ismi Puji. Kemudian orang tua bisa bisa mengembangkan ya, misalnya Unwani gitu. Tambahin Unwani, Unwani misalnya Dawe Kudus. Seperti itu. Jika orang tua tidak paham gimana? Ya, kalau orang tua tidak paham, nanti silakan ini bisa di browsing ataupun bisa membuka kamus. Nah, cukup ya. Jadi intinya yang dimaksud dengan rekayasa kurikulum di sini adalah penyesuaian kurikulum dari proses pembelajaran yang offline ke pembelajaran online karena adanya pandemi. Seperti itu. Nanti bisa menggunakan teorinya Beckham. Tadi ya langkah-langkahnya ada 5. Silakan itu bisa diikuti untuk merekayasa kurikulum bahasa Arab yang teman-teman ampuh. Qad indahamini syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.